Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ali Akbar dengan NPM 2013 05 1022 dari Pendidikan Jasmani Universitas Lampung. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yaitu dengan judul Pengaruh Pendekatan Latihan Small Set Games terhadap keterampilan passing siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung dengan pembimbing satu Dr. Handes Dwi Priyono MPD, pembimbing 2 Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR, pembahas Dr. Handes Herman Tarigan MPD. Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan, data penelitian diperoleh dari hasil pretest dan data post-test. Yang dilakukan di lapangan futsal Serkandi dan lapangan futsal Amigos. Di antara pretest dan post-test terdapat treatment yang dilakukan sebanyak 14 kali. Hasil pretest dan post-test keterampilan passing futsal kelompok treatment. Berdasarkan diagram di samping, hasil pretest keterampilan passing ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok treatment memiliki rata-rata nilai 6,3, standar deviasi 1,76, nilai tengah atau median 6, dan nilai yang sering muncul atau modus 6. Sedangkan untuk gambaran post-test keterampilan passing ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok treatment memiliki rata-rata nilai 8,2, standar deviasi 1,13, nilai tengah atau median 8, dan nilai yang sering muncul atau modus 8. Distribusi frekuensi keterampilan passing futsal kelompok treatment. Tabel di samping menunjukkan bahwa keterampilan passing ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok treatment yang berjumlah 10 siswa pada tes awal adalah sebanyak 1 anak atau 10% pada kategori sangat baik, sebanyak 3 anak atau 30% pada kategori baik, 5 anak atau 50% pada kategori sedang, 1 anak atau 10% pada kategori rendah. Sedangkan hasil keterampilan passing ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok treatment pada tes akhir adalah sebanyak 4 siswa atau 40% pada kategori sangat baik, sebanyak 5 anak atau 50% pada kategori baik, dan 1 siswa atau 10% pada kategori sedang. Hasil pretest dan post keterampilan passing futsal kelompok kontrol berdasarkan diagram di samping. Hasil pretest keterampilan passing ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok kontrol memiliki rata-rata nilai 6,2, standar deviasi 1,31, nilai tengah atau median 6,5, dan nilai yang sering muncul atau modus 7. Sedangkan untuk gambaran post-test keterampilan passing ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok kontrol memiliki rata-rata nilai 6,5, standar deviasi 1,35, nilai tengah atau median 7, dan nilai yang sering muncul atau modus 7. Distribusi frekuensi keterampilan passing futsal kelompok kontrol. Tabel di samping menunjukkan bahwa keterampilan passing ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok kontrol yang berjumlah 10 siswa pada tes awal adalah sebanyak 5 siswa atau 50% pada kategori baik, 3 siswa atau 30% pada kategori sedang, dan 2 siswa atau 20% pada kategori rendah. Sedangkan hasil keterampilan passing ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok kontrol pada tes akhir adalah sebanyak 7 siswa atau 70% pada kategori baik, sebanyak 2 siswa atau 20% pada kategori sedang, dan 1 siswa atau 10% pada kategori rendah. Persentase perbandingan tes awal dan tes akhir hasil keterampilan passing futsal kelompok kontrol. Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram batang, maka persentase perbandingan tes awal dan tes akhir hasil keterampilan passing siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kelompok kontrol tampak pada diagram batang sebagai berikut. Uji normalitas. Uji normalitas yaitu pada kelompok treatment memiliki pretest dengan L hitung 0,236 dan L tabel 0,258 dengan kesimpulan normal. Pada data post-test, L hitung berjumlah 0,240 dan L tabel 0,258 dengan kesimpulan normal. Pada kelompok kontrol, data pretest L hitung 0,252 dan L tabel 0,258 dengan kesimpulan normal. Pada data pretest, L hitung 0,167
dan L-tabel 0,258 dengan kesimpulan normal. Kriteria pengujian adalah jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka variabel berdistribusi tidak normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varians yang homogen atau tidak. Adapun hasil perhitungan homogenitas disajikan pada tabel berikut. Pada tes awal, F hitung berjumlah 1,801 dengan F tabel 3,179 dengan kesimpulan homogen. Pada data tes akhir, F hitung berjumlah 1,422 dengan F tabel 3,179 dengan kesimpulan homogen. Untuk mengetahui variabel mana yang memiliki varians yang sama, maka uji yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan varians terbesar dan varians terkecil dari masing-masing kelompok sehingga diperoleh nilai F hitung dengan kriteria uji. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua data tersebut homogen atau berasal dari varians yang sama. Ternyata pada hasil tes didapat F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua varians tersebut dinyatakan homogen. Uji hipotesis. Analisis data penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji T. Data hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen atau kelompok treatment dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan passing dengan latihan small side games dapat meningkatkan kemampuan passing futsal pada siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Hasil uji hipotesis data hasil pretest dan post-test kelompok treatment dalam tabel berikut ini. Uji pengaruh data tes awal dan tes akhir kelompok treatment dengan T hitung 9,547 dengan T tabel 2,101. Kesimpulan ada pengaruh yang signifikan. Data tes awal dan tes akhir kelompok kontrol T hitung 1,415 dengan T tabel 2,101. Tidak ada pengaruh yang signifikan. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa T hitung sama dengan 9,547 lebih besar daripada T tabel 2,101. Taraf signifikan alfa 5%. Derajat kebebasan DK sama dengan M dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Berarti ada perbedaan yang signifikan data hasil pretest dan post-test kelompok treatment. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pendekatan latihan small set games terhadap keterampilan passing siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Sedangkan untuk hasil uji pengaruh data hasil pretest dan post-test kelompok kontrol dijabarkan dalam sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 1,415 lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,101. Taraf signifikan alfa 5%, derajat kebebasan DK sama dengan M dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9. Yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan data pretest dan post-test kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari kelompok kontrol terhadap keterampilan passing siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Dan untuk hasil uji perbedaan data hasil post-test kelompok treatment dengan kelompok kontrol dijabarkan dalam tabel berikut. Dengan N sama dengan 10, rata-rata 6,3, T hitung 3,041, T tabel 2,101, pengaruh signifikan. Dan pada post-test dengan jumlah datanya 10, rata-rata 8,2 dengan T hitung 3,041, T tabel 2,101. Terangan pengaruh signifikan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 3,041 lebih besar daripada T tabel 2,101. Taraf signifikan alfa 5%. Derajat kebebasan DK sama dengan N1 plus N2 dikurang 2 sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa latihan passing dengan latihan small set games berpengaruh terhadap keterampilan passing futsal pada siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Artinya dengan memberikan perlakuan berupa latihan passing dengan metode latihan small set games dapat meningkatkan keterampilan passing dan latihan ini lebih efektif dan dapat digunakan sebagai program latihan. Pembahasan metode pendekatan latihan small set games dapat meningkatkan keterampilan passing
terjadi karena kegiatan latihan tersebut menekankan pada aktivitas yang sederhana, menyenangkan, dengan keaktifan pemain tersebut, maka isi latihan yang ingin disampaikan dapat teroptimalkan dengan baik. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan keterampilan passing pemain tidak terlepas dikarenakan pada umumnya pemain lebih sering mendapatkan sentuhan pada bola saat latihan sedang berlangsung, maka kegiatan latihan akan lebih efektif bila menggunakan metode latihan small set games. Karena pemain lebih sering mendapatkan sentuhan pada bola sehingga siswa dapat cepat melakukan passing baik. Dengan begitu pemain dapat melakukan serangan dan materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan dari pendekatan latihan small set games terhadap keterampilan passing siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung dengan nilai T hitung sama dengan 9,547 lebih besar daripada T tabel sama dengan 2,101. Yang kedua, tidak ada pengaruh signifikan dari kelompok kontrol terhadap keterampilan passing siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung dengan nilai T hitung sama dengan 1,415 lebih kecil daripada T tabel sama dengan 2,101. Ada perbedaan yang signifikan antara kelompok treatment dengan kelompok kontrol terhadap keterampilan passing siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung dengan nilai T hitung sama dengan 3,041 lebih besar daripada T tabel 2,101. Saran bagi siswa agar selalu berupaya meningkatkan motivasi dan keterampilan dalam permainan futsal khususnya dalam meningkatkan keterampilan passing. Bagi guru penjelas atau pelatih diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai gambaran latihan small set games terhadap hasil keterampilan passing futsal. Bagi para peneliti lain khususnya mahasiswa pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi, dan masukan, namun akan lebih baik lagi jika sumber dan referensi yang akurat dengan penelitian ini diperbanyak, serta penelitian ini lebih dikembangkan lagi. Setelah saya melaksanakan presentasi, berikut adalah dokumentasi pada saat melakukan pretest atau tes awal, pemberian treatment, dan pelaksanaan post atau tes akhir.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.